Amma Abu Hanifah ta'ana pun Abu Hanifah rahimahullah ta'ala fahuwa mengkoti Abu Hanifah iku ala diwong tajarruda kang serius sapa ladi di fardil masaili mari mengandekan pira-pira masalah. Jadi mestinya fikih itu dijawab ngenteni terjadi, tapi Abu Hanifah spesial membayangkan sebelum terjadi sebagai hal yang dianggap terjadi sehingga wis ana apa hukume misale kaya hukume wong salat ning bulan misalnya padahal misalnya zaman itu belum terjadi. Bahwa alladzi tajarruda li fardil masail wa taqdiri wuku ihalan bayangno terjadine wuku il masail wa fardi ahkam ihalan mengandekan terjadine hukum-hukume masail. Imma bil qiyas ana kalane kelan qiyas alama ing atase perkara wako akang tumibu apa ma wa imma bintiro jiha ana kalane sebab nglebokno masail fil umumi ing dalam dalil umum masalan kelan umpamane. Fazada mengko dadi apa alfiqhu fikih dadine numuwan dadi mundak wa adzmatan dadi gedhe. Wasara lan dadi apa fikih iku azama iku luwih gedhe ming tinimbang iki qablu sedurunge iki bikasirin kelawan akeh. Qalu padha dawuh sapa ulama. Innahu ya misale wong nyembelih pitik iku kan nganggo tangan, ngangge napa? Ngangge tangan. Terus suatu saat ana nyembelih nganggo mesin. Iku terus carane maca bismillah iku ketika tombol misalnya ribuan ayam disembelih dengan satu apa? Tombol. Nah, itu kan pertanyaannya kan yang menjadi sah itu karena fi'lul mukallaf apa karena qatul khulqum dan mari misalnya. Nah, itu kan bisa dikiaskan. Kalau yang jadi utama adalah qatul khulqumnya dengan yang harus dipotong, berarti kan tidak harus fi'lul mukallaf. Fi'lul mukallaf cukup awal marrah macam apa? Bismillah misalnya. Atau yang menjadi sah itu karena fi'lul mukallaf, berarti harus satu-satu. Nah, itu Abu Hanifah itu orang yang masalah orang terjadi itu dibayangkan apa? Terjadi. Terus cara mengesahkan itu imma dikiaskan sama yang terjadi, wa imma dimasukkan ke kaidah umum, wa imma dimasukkan ke apa? Kaidah umum. Ya tadi misalnya ya seperti tadi jenenge apa? Beliau adalah orang yang spesial fardil masail wa taqdiri wuku'iha, apa fardil masail wa taqdiri wuku'iha. Qalu innahu wa du'a sitina alfa masalatin. Beliau meletakkan 60.000 masalah. Wakila salah sami'ati alfi masalatin. Apa sampai 300.000 masalah. Wa qataba Abu Hanifah. Wa qataba lan ya kan mesti masalah itu pasti ada. Misalnya ono wong tangane loro, enggak diketahui yang asal mana. Itu dibasuhnya itu karena berdasar kriteria. Apa anal wajib wa ahaduhuma. Mesti orang itu kan berpikir misalnya tangan iki loro. Tangan loro iku ning mahallal wajib kabeh apa? Halal wajib. Kalau di sini kan berarti enggak di mahalal wajib. Tapi kalau semuanya posisinya di sini kan mahalal wajib. Nah itu mesti kita sebagai ahli fikih kan bingung mau fatwa wajib semua enggak mungkin karena awalnya yang wajib itu ahaduhuma. Mau tidak bilang wajib semua, semuanya di posisi mahalul wajib. Nah, itu jenis fardul masalah. Terus enak wong goblok ribet dadi wong pinter. Wah ribet loh. Lha iku Abu Hanifah ngayal ngono iku nganti 60.000 masalah. Wakila itu 300.000 masalah. Jadi ngayal barang rung terjadi dene wis jawab. Menawa ya dekne bayangno suatu saat ana wong hafid hakikate gak hafid. Terus ngelamar cawe wedok untuk bojo berdasar keyakinan hafid. Itu hal yasihu nikahuhu amla. Apa nikahnya itu sah apa enggak? Mesti jawabannya Abu Hanifah nih, kalau itu dijadikan syarat maka nikahnya tidak sah. Tapi kalau berdasar husnudzon maka nikahnya sah. Mergo biasanya husnudzon niku ora terjadi. Ya wis ngono dijawab. Wis dijawab-jawab dhewe. Itu banyak seperti itu napa? Ya misalnya tadi nulis itu apa bimanzilatil nutki misalnya dulu itu kan enggak ada HP. Dulu yang namanya ngerasani itu ya pakai lisan. Kemudian sekarang orang bisa menghujat orang lain lewat WA, lewat tulisan. Nah, kalau dari segi itu tidak lisan ya tidak ghibah, tapi dari segi efeknya sama-sama menyakiti ya sama dengan apa? Ghibah. Jadi kalau kayak seperti itu kan ghibah haram karena apa? Mestinya tarif ghibah kan gini. Kamu mengatakan sesuatu tentang temanmu yang dia enggak senang. Ada kalimat kamu mengatakan, padahal WA itu tidak mengatakan. Oke, dari segi itu enggak sama. Ya dari segi itu tidak sama. Tapi kenapa ghibah haram? Karena itu menyakitkan. Nah, dari segi itu WA itu sama dengan lisan. Nah, itu ya sudah seperti itu. Jadi beliau membayangkan gitu sampai 300.000 masalah. Berapa masalah yang terjadi di khayal terjadi sampai 300.000 masalah. Ini sekondang tenan. Wa qatabalan teman-teman anut Abu Hanifah yang Abu Hanifah wajulul fuqaha
sapa gedhe-gedhene ahli fikih ba'dahu ba'da Abi Hanifah. Fa faradu mongko bayangno sapa fuqaha ba'da Abi Hanifah al-masaila ing pira-pira masalah wa qaddaru lan bayangno sapa para ulama fuqaha wukuha ing wuku al-masail summa bayanu mongko nuli jelasno sapa ulama ahkamaha ing hukume masail. Jadi hukum-hukum masalah sing terjadi dibayangno nganti padahal hakikate urung terjadi. Sing paling kathah misalnya bab wudu kan ya angel tenan. Misalnya ada orang operasi plastik, itu masalahnya apa kan? Hakikatnya kan tidak ada wusulul ma ilal basyarah. Tapi masalahnya sekarang faktanya sudah menjadi basyarah. Itu kan tidak gampang. Kalau kamu darani rasa, faktanya sekarang sudah menjadi bagian dari tubuhnya, Mbak. Bagian dari tubuhnya. Kayak gitu terus. Misalnya nyembelih pitik atau nyembelih wedhus sangka kene. Nah, itu kalau melihat semangatnya sementing qatul hulkum misalnya ya sah. Tapi kalau melihat tak disembelih kongguri itu potensinya mati dulu sebelum hulkum putus, berarti kan hakikatnya kamu nyembelih barang sing wis mati. Karena ketika wedhus sebelah kok kene mungkin sampai sini kan wis setruk wis mati mergo apa? Sok. Nah, ketika wis pas tok kene dene mati, hakikatnya kan kamu nyembelih barang sing wis mati atau tidak hayatin mustaqirrah. Makanya misalnya ada orang nyembelih wedhus kongguri itu potensi saja hakikatnya ya ada. Karena sama-sama nanti akhirnya bisa qatul hulkum mbek mari. Tapi pertanyaannya kan apakah misalnya kan misalnya wajib hulkum dan ya atau mari wadijan itu yang ada mengatakan ya khilaf-khilaf di situ. Pertanyaannya kan kalau dari belakang potensinya itu kan bisa aja mati. Kan kita tidak pernah tahu urat di sini kan penting sekali. Bisa saja ketika terputus mati. Padahal belum memutus yang menjadi syaratnya harus terputus kayak hulkum. Nah, maka potensi tidak sah itu ya ada. Tapi potensi sah juga ada. Soalnya PTE jenis ndablek pasti sembelih kongguri gak mati. Tapi nak delok beberapa fakta nggih. Misalnya wong digebuk ikine kan langsung kesemper bahkan bisa mati kan cara wong Jawa pengapesan apa? Kan bisa aja ketika disembelih dari sini mati dulu apa? Mati dulu. Nah kayak seperti itu harus kamu bayangkan. Abu Hanifah bayangno, wes sekian. Nah kowe kan wis ra bayangno umume wong, nak pitik disembelih dibakar ya. Nah kan wis ngono. Wong agak bakat wong alim wis pikirane iku ayam bakar, ayam goreng. Ulama sing tersiksa nyembelih kok kene. Wah iku karuan sah. Tapi misalnya nyembelih kok kene. Akhirnya ra kok bermangan kan karena kepikiran hukume. Apa kepikiran apa? Hukume. Itu ndekne mbayangno ngayal hukum 300.000, no? 300.000. Wah, kondang tenan. Kayak kowe ngayal. Oh, tapi kan ngayal kebahagiaanmu dhewe, khayal dhewe. Bayangno di mertua apian, bojo neriman terus nampa kowe selek, wis telek lah dituntun. Padahal hakikate sampeyan dijongkrokno, tapi kan khayalem kan wis tuwek, wis watuk-watuk dituntun bojo. Nah, iku kan khayal, no? Ya, jadi fardul masalah itu penting. Misalnya suatu saat Ka'bah itu misalnya nyuwun sewu hilang. Nah, itu pertanyaannya kan tawaf itu ke Ka'bah apa ke mahalul Ka'bah? Terus darani Ka'bah itu bangunan yang ke atas apa asasnya? Asasnya itu ya dasar posisi. Nah, itu rata-rata ulama darani Ka'bah itu asasnya. Jadi misalnya kok bangunan Ka'bah itu hilang atau pas direnovasi ya tetap tawafnya di situ karena dikatakan Ka'bah itu posisi apa? Posisi. Jadi ya, kayak gitu kan harus dibayangkan meskipun ya tentu kita tidak ingin Ka'bah ngalami seperti itu. Tapi mau tidak mau kan ya pernah juga kena banjir rubuh zaman Abdul bin Zubair ya dibangun ini kan. Nah, itu kan harus kamu bayangkan. Ya sudah seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi misalnya ketika Ka'bah misalnya dirubahno terus bata-batanya berkeliaran di sini terus kamu tawaf nginjek-nginjek itu sah apa enggak? Karena itu nginjek Ka'bah meskipun sing mutafarriqah. Nah, seperti itu dulu dibayangkan. Misalnya saksi itu manusia, kalau sekarang saksinya video call biye. Wah itu kan ya ribet kan seperti itu kan misalnya nikah dengan apa telekonferensi kan tidak langsung tapi live apa? Live. Apa itu hal yunazzalu dzalika manzilatas syahid apa itu posisinya sama dengan apa? Saksi. Pertanyaannya ya mungkin mungkin tidak karena apapun itu teknologi bisa direkayasa. Kan bisa saja sawangan iya tapi hakikatnya tidak iya, bagi ahlinya kan mungkin semua, apa? Mungkin semua. Sekarang kalau tujuannya saksi adalah memastikan sesuatunya benar-benar nyata,
berarti itu tidak sah karena ada potensi rekayasa. Tapi kalau sudah ditanyakan ahlinya dalam konteks itu kok tidak ada rekayasa, maka mungkin saja sah karena di konteks itu para ahlinya mengatakan nyata. Kan semuanya itu mungkin. Nah, itu Abu Hanifah dikhayalno kabeh. Wah, semuanya dekne ku kuwabe dikhayalno. Bayangno wong sikile loro, wong sikile telu, terus iku nak junub didusi kabeh ta ora. Ora sikile tangane tambah. Karena pertanyaannya mesti satu. Kayak misalnya darahnya ono tangan tambahan wajib dibasuh, mesti pertanyaannya gini. Lah ya sing asli ndi iki? Lah iki jenenge apa tambah? Ning dinggon tambahan iku gak wajib. Misalnya kita dibantah ngono kan ya ribet. Tapi nak delok iki jenenge apa tangan? Lah iki jenenge apa tangan tapi tambahane, tapi jenenge tetep tangan ya wajib. Mungkin kan gak tau mikir tuh. Lah baru kayak ora tau mikir kan ya ora tau bingung. Ya alhamdulillah napa? Alhamdulillah. Apa ngono? Oh, ruwete ra kono. Kula gadah kathah fikih Abu Hanifah. Iku tuku yo kadang muncul. Wong kok nganggur kan ngene. Lah iku ndekne apa 300.000. 300. Kondang tenan. Piro? 300.000. Ngene kowe kudu bayangno nek mlebu neraka carane piye. Kudu mulai mbok bayangno. Ben sok ben iku duwe solusi napa? Solusi. Nah swarga kan gak perlu solusi, mlebu ya mlebu wae napa? Mlebu wae neraka kan ribet. Ya, jadi fardul masail itu penting karena sesuatu yang mudawwan yang sudah dibukukan itu tidak ada jaminan mewakili semua yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, misalnya tadi transaksi online bisa jenenge transaksi kan ijab kabul. Nah, saiki ora barang akan dikirim setelah transfer. Nah, ini transfer mewakili ijab, barang dikirim mewakili kabul. Maka mau tidak mau kita harus belajar mu'ato lebih banyak lagi karena sekarang nggak mungkin ijab kabul, kabeh transaksi kok apa online. Ya gak tau mikir ngono. Mergo mau iso online iku wis seneng. Dadi ra kober mikir hukume. Wis gue meneh cah desa iso napa online. Oh, iso nang ora karo. Aduh, amit-amit tenan. Ya ora tau kepikiran online iku gak ono ijab. Ya nyatane ya gareng kebodhon kan wong online. Sering to ora? Sering banget. Nek ndelok ngono ya ora song potensi horor, wah. Potensi penimuan. Tapi sing ora bodoni ya akeh. Nak ndelok ngono ya mewakili ijab kabul. Ya kan kira tau mikir kan. Lah nek nuruti teks sing ana teks ya ana angger akad ya ijab kabul, malah ruwet menan nuruti teks. Ijab kabul terus mabeknya kudu mar'iyun harus dilihat. Terus majlis khiyar sakmene qabla kan qabla mufaraqatil badane urung terpisah. Online kuwi urung-urung wis terpisah. Paham ya, Pak? Kita tahu mikir hukumnya, gak tahu kan? Mereka mau. Iso tuku online itu sebuah enggak. Jangan iso di duit 200.000 iso belanja online. Oh, senenge pol. Padahal dekne santri, tapi gak tahu mikir hukumnya itu piye. Kita tahu mikir gak tahu tuh. Nah, ya menan bakat ulama, secara bakat. Mikir ora tahu. Kulo sering diceritani kiai-kiai kulo niku waktu belanja niki online. Barang tak beda. Wah niku mboten sah, Mbah, mboten ijab kabul. Masuk Gus astagfirullah kliwat, Mbah. Wis tak beden-bedeni tok. Mergo mangkel wong ngakoni parang kok pelang-peleng gak mikir apa hukume. Lah nek sok ben dipromosekno wong tuamu niki hafid nate mondok 7 tahun terus nggo nglamar. Iku wong tuamu langsung kandhani, "Pak, ampun, Pak, niku iso bodoni. Nek bodoni sok ben iso faskhun nikah." Naduk jujur mon, Pak. Niki ngapal Al-Qur'an itu kok apal duka mboten. Ngono iku luweh ra iso difashu, napa? Luweh suatu saat kok dites blobor iku gak bisa difashu. Kowe milih ndi? Kawin sing potensi fashu sama ndak? Ayo milih ndi? Milih ndak kan? Nah ngono jujur ae min awalil amri apa? Jujur amri. Enggak boleh dijual belikan dengan cara seperti itu, ditawar-tawarkan status hafid terus maca kitab gledek-gledek mbahmu. Aneh-aneh. Ya, jadi karena tadi sesuatu yang dikatakan itu menjadi syarat. Kalau syarat itu harus diwafa, harus dipenuhi. Makanya banyak fasun nikah. Fasun nikah sendiri ya teori baru. Dulu itu hanya ada tolak. Ya saya ulang lagi hanya ada tolak. Tapi kelemahannya tolak apa? Kalau si lelaki ini yang salah, saya ulang lagi. Kalau lelaki ini yang salah, ini perempuan tidak bisa apa-apa. Makanya saya pernah minta tolong beberapa Gus Sarang ya. Termasuk Gus Ahya, Cik Sodik, banyak yang saya mintai tolong. Saya pernah mengkaji fasun nikah itu mungkin loh kiai muda terbanyak mengkaji fasun nikah itu saya. Karena kasihan perempuan kalau kita tidak punya ruang fasun nikah sebanyak-banyaknya.
Itu kalau ada orang nakal sing wis kelainan nyon sewu, sebagian orang nakal wis kadang kelainan. Bahkan memaksa istrinya suruh melayani lelaki lain. Utawa kon wis pokoke disuruh nakal. Kalau Islam hanya membolehkan tolak dan halun nikah, ngudari nikah hanya dengan tolak, kayak apa menderitanya perempuan ini? Atau bahkan beberapa perempuan itu curhat ke kita sampai dikon ngedaro narkoba. Dia masih punya mental soleh. Lho nak karuan nak sing gelem kan padha nakal kan enggak tersiksa. Tak baleni karuan nak perempuan ini jenis nakal kan padha nikmatinya kan. Yang repot kan perempuan ini tersiksa. Saya itu sebetulnya tidak ingin Pak Yai melakukan penjualan narkoba ini dipaksa suami. Mulane dosa kowe nek gak mikir fikih. Buayamu mondok cucuk wong gelem salam templek gelem gak mikir fikih dosa. Karena Islam itu menjadi tidak solusi bagi masyarakat. Karena kamu hanya membolehkan tolak. Membolehkan tolak wong lanangi enak kan, sing penting gak dipegat gak selesai kan? Nikahnya tidak berhenti. Maka Islam harus memperbanyak faskhul. Dengan kasus-kasus tertentu sing perempuan tadi menjadi tersiksa. Saya berkali-kali bilang setiap ada KUA dolan ke saya atau yang bagian kompilasi hukum Islam yang di Jakarta, saya sering bilang Indonesia harus sebanyak-banyaknya bikin protap tentang fashun nikah, terutama dalam hal-hal maksiat, dalam hal-hal itu mereka senang sekali. Dan itu saya ngomong itu matur Gus Gofur, matur beberapa kiai yang mungkin didengar negara, saya sendiri. Dosa kang dadi kiai gratisan, cucup tok terus ndonga ora mesti mandi untuk salam tempel. Ngono tok iku berat hisabe ngawur. Karena ada masalah yang serius tadi. Andai kan Islam hanya merusak nikah atau membatalkan nikah atau mengcancel nikah, sarananya hanya tolak, itu kelemahannya banyak. Tadi kalau yang nakal sing lanang, sing wedok tadorur merasa madorot dengan nakale sing lanang. Mulai gak dinafkahi kan biasa padha kirene wis biasalah masih langganan lah cerita. Terus cah wedok untuk kowe ya wis siap kire terlantar setahun pertama, tahun kedua wis mbah-mbah yo mapane pas meh mati lagi mapan. Mungkin biasalah dengan kondisi kire iku biasa karena dua keluarga yang sudah kire mulai mbah-mbah dadi biasalah ngadepin gitu. Engko nek misale lapor mak emak aku melarat sing lanang bojoku melarat ngene biasa le dhisik bapak yo ngono mesti jabe ngono. Mesti rata-rata jabe ngono. Ya kan? Bapak yo melarat dhisik ora kelar mangan wis tuwa-tuwa iki wae lagi kelar mangan. Kan biasa masih biasa. Tapi masalah ya kita maksudnya saya kan hidup di kota. Kadang-kadang nyun sewu perempuan tuh kalau ngeluh itu Masya Allah. Itu pernah ada istrinya orang nyun sewu bandar narkoba itu konsultasi sama santri saya. Jadi butuh murid baru curhat dia harus misalnya tadi berdagang narkoba atau kon online ngirim. Kan ya perempuan tuh kan kadang masih punya nurani. Loh kalau anak sing nakal kan enggak perlu mbok pikir wong ndek nenek mati itu paham ya kan enggak perlu kita mikir orang yang tidak sholihah kan memang dia suka nikmati profesi itu. Tapi kadang kan dipaksa sama suaminya untuk terlibat pengemasan narkoba atau apa gitu. Nah, seperti ini hakim harus secepatnya ada fashun nikah. Sarana fashun nikah itu harus dibikin seluasnya terutama mimma yata'allaqu bi huquqillah ya, terutama yang melanggar hukum Allah. Itu harus kita kaji. Mungkin saya tidak ngeklaim yang terbaik, tapi mungkin kiai muda terbanyak baca fashun nikah itu saya sendiri pribadi terus minta tolong ya Soding minta tolong ke saya karena bagi saya itu harus dimaklumatkan secara terbuka supaya tadarrurul mar'ah seorang lagi tadarrurul mar'ah ketersiksaan perempuan dengan kenakalan suami itu ada solusinya. Terutama tadarurnya sampai nyon sewu tadi kayak ada orang nakal sudah kelainan bahkan istrinya disuruh gitu kan ngeri kan. Lah kalau halun nikah ngudari nikah hanya dengan tolak geblek kowe. Ya kan sakit lah sing lanang. Karena sing wedok misalnya nyon sewu payu sing lanang kan mesti mohon megat kan? Karena asetnya kan. Maka Islam harus datang dengan solusi, harus ada fashu dan hakim harus mengabulkan fashu. Bahkan harus auqa al-fasho dalam seperti ini harus menjatuhkan fashu. Dan kita ngomong harus secara nasional supaya ini jadi etika nasional. Jadi etika nasional. Makanya lucune kita kadang lucu jan wong Indonesia kesuwen ora seneng masalah, senenge kowe enak. Lucu kan? Di bab nikahnya, akadnya. Seorang lagi ya di bab nikahnya, di bab akadnya.
Kita itu biasa punya solusi kalau nggak ada wali ganti ini termasuk wali hakim. Tapi kenapa di bab tolak nggak secepatnya kita bikin solusi pengganti tolak itu fashu? Kan nggak fair kan? Kita di bab nikahnya kan sering bahkan kita tahu fikihnya kalau nggak ada wali gini-gini walinya hakim. Kenapa tidak secepatnya tahu juga kalau Zaud tidak mau mutolak, tidak mau nolak, kita secepatnya punya solusi yaitu diambil alih hakim. Ya lewat apa? Sarana apa? Faskhun. Paham teman? Makanya itu luar biasanya Rasulullah SAW. Dulu Nabi itu sering rodda nikah. Jadi kalau ada nikah bergejolak itu sama Nabi dibatalkan. Itu berarti kan Nabi biman zilatil hakim, ya tentu Nabi di atas hakim itu semua. Ini cara prosedur fikih kan berarti ada halu akdin nikah, merusak akad nikah atau membatalkan tidak dengan cara tolak tapi hukmul hakim apa? Hukmul hakim. Itu kalau tidak kita yang ngomong, itu wong roy ikatan ini cerai itu ya nunggu tolak. Lah tolak aku mau luhur sing lanang ndekne di otoritas penuh apa? Tepaan wong nakal ndekne gak gelem nekat. Kok kowe misale kowe welek bojomu wayu mluwarat kaya apa gak gelem megat tak sakake bojomu. Aku hakime pegat. Enak bojo ayu melarat. Jak melarat tahunan niku ning gone fikih melarat 3 dina wis oleh ngajakno fasun nikah. Waduh, nah iku ya terlalu lho. Oh, kene melarat tahunan rencana melarat itu sampai 5 tahun ke depan. Biasanya kan ibu-ibu nak ngandani kan biasa latihan urip melarat. Sik apa? Latihan urip sik niku biasane ya 10 tahun. Waduh, madakno wong. Itu delok ning gone muin niku kadang batese boleh mengajukan tapi belum faskhu belum ikok ya, boleh mengajukan faskhu kalau tadurur bin nafaqah 3 hari seminggu itu cukup. Wah. Cara aku ya cukup. Ora mangan 3 dina ya lesu ngawur. Tapi terus ning kono ana saran. Tapi kan iso utang. Yes, sing wedok kon utang, wadinu alaihi. Dadi utange sing wedok minangka utange sing lanang. Wis macam-macam lah. Tapi sebetulnya itu apa itu nyuwun sewu itu inspirasi ya atau apalah. Kalau orang boleh mengajukan tapi mengajukan dulu ya, tetap kita harus ngajukan dulu, tidak boleh perempuan ini auqaat at-talaqah ya, tetap enggak boleh ya, tetap mengajukan. Nah, menurut saya ada hal-hal tertentu yang hakim harus kita pandu untuk tidak mempertimbangkan lagi dan harus ikok dalam hal-hal tertentu ya. Tadi misalnya nyun sewu kalau sampai dipaksa zina perempuan tadi oleh suaminya, itu kita harus memandu hakim supaya langsung apa? Difasu. Jadi kita nanti itu bikin aturan apa? Bikin aturan atau saran ada hal-hal yang memang harus difasu, ada hal-hal yang dipertimbangkan, misalnya laporan kemiskinan, kan mesti tidak. Lah Mbak melarat seorang tahun, setahun, seorang tahun 2 tahun, dan ampiro Mbak 4 misalnya, oh nak ngono ora masalah, buktinya melarat tetap gaya, nak kan tetap hakim bisa misalnya lo ya, misalnya oh, misalnya, tapi nak terus melarat pirang tahun Mbak setahun, ora dia anak gak duwe, mau kumpul, tapi ya mas ora tau mangan wis lempes kabeh misale ngono ya kan. Ya kok dijaluk perkembangan. Namun melarat boleh anake pirang-pirang kan berarti harmonis semua. Lah kok hakime kan pinter-pinteran apa? Ya Pak, utawa melarat tapi sing lanang ganteng. Milih ndi Mbak di bojo sugih tapi welek ambek melarat tapi ganteng. Ya dok ganteng gawe ya di bojo ganteng. Ya wis bojomu wis duwene ganteng to, nak kirene ketoke nganti mati. Ya wis. Nah, berarti hakimnya enggak perlu menjatuhkan fashu. Paham ya? Tapi nek omah diguadekno sertifikat guadek kuwabe digrauti mek sing lanang. Wis difashu. Tapi sing mendesak ya tadi kalau sampai sing wedok dipaksa ngedarkan narkoba di makanya saya itu utang jasa betul sama Sayyid Alawi bin Ahmad Sengarang Tarsihul Mustafidin. Beliau itu longgar sekali di fasih. Beliau tapi lagi-lagi ya fasih itu bukan otomatis lah sifatnya mengajukan. Ya tapi harus kita maklumatkan secara terbuka ben tadurrurul mar'ah ya kalau mar'ah itu tersiksa itu ada solusinya di luar tolak apa? Karena kalau tolak tok ndase gede sing lanang. Ya enak kan? Wis fasik iso manfaatno sing wedok, otoritas cerai hanya di dia. Kalau Islam seperti itu ndak solusi. Makanya kita harus bikin kadang-kadang Zaud ini juga kalah oleh aturan Islam itu dipaksa bisa lewat sarana apa? Fashu tadi. Mulane ngaji Kang ben wong mikir aja dadi kiai mung seneng dihormati tok. Dadi hafid seneng dihormati tok gak mikir nasibe masyarakat. Ya wong kudu
Lan ora ono ahli fikih sing gak wali, bener Imam Syafi'i. Idza lam takunil fuqaha wa auliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nah ahli fikih gak wali ning donya ora ono wali. Kok sing mikir tenan umat Kanjeng Nabi kok ahli fikih. Ahli tenan lho ya, ora abal-abal mau iso ngomong sunate khutbah ngene iku gak penting. Khutbah gak nglakoni sunat tetep sah, iku urusan manusa. Nah sunate khutbah gampang. Nyekel tongkat terus wibawa, pokoke gampang lah iku gampang. Gak mimbar ya sah, gak go tongkat. Sah, sementing aja ngamuk tanggane pas khutbah. Biasane ngono, kadang khotib mangkal mek tanggane terus semangat diomong pas khutbah, malah lali maca rukune. Dadi orang terus banyak di zaman akhir orang enggak hormat sama kiai. Oh, itu bareng dieling lho, gak maca bas hamdalah sholawat. Teko-teko wis ngamuk. Ora oleh yo sampe nek ngamuk mbek tangga iku saranane aja pas khutbah yo ngawur masjid itu sarana ngamuk kadang sarana kampanye sarana macam-macam ora oleh apa tapi ya tetep ra batal asal maca syarat rukun ya tetep mboten batal cuma aku yakin malaikate mau nulis ganjaran yakin ya dadi eling-eling ya Islam iku membuat halu akdin nikah ngudari tali nikah itu ada dua, imma tolak wa imma fasakh. Sama seperti di wali, kalau ada wali masalah, kadang-kadang di masalah tertentu wali ini diganti hakim. Paham ya? Nah kalau wali bisa diganti hakim fil akdi, kenapa tidak bisa diganti ketika fil halli ngudari nikah? Logika fikihnya kan jelas. Dan itu ya sudah seperti itu. Jadi saya itu mati-matian mengkaji fasal nikah karena sering ditanya orang terus. Dan saya luar biasa artinya membantu dan saya ikut terbantu juga oleh hakim-hakim itu karena hakim-hakim nikah atau hakim-hakim agama itu harus ketika beri masukan supaya ada hal-hal yang harus secepatnya fashu itu terutama tadarrurul mar'ah bi fi'lil ma'asi awil apa yang kasihan kan karena kan banyak kan nyun sewu penjahat yang memanfaatkan perempuan kan untuk mengedarkan narkoba atau apa kadang-kadang si istrinya ini masih punya nurani karepe ra gelem napa lho nek sing karepe gelem karena kepengin kaya raya aku ra simpati kan dia enggak tersiksa napa enggak tersiksa dan dia bagian dari itu ngapain mikir kan napa yang repot kan dia tersiksa karena dia ingin menjaga kesolihannya tapi tidak berkutik nah jenis ini kalau ingin terpisah dari suaminya harus mengajukan dan hakim harus secepatnya apa? Fashu. Paham ya dong ya. Nah itu makanya bener Imam Syafi'i idza lam takunil fuqaha wa auliya alillah fama ala wajhil ardi min waliyin. Kalau ahli fikih sudah ndak wali, maka di bumi ini enggak ada yang wali. Maksudnya kalau orang yang tidak ahli fikih saja bisa jadi wali, maka masa ahli fikih enggak wali? Tapi sing ahli tenan loh ya. Itu mesti wali karena tadi betapa pedulinya ulama terhadap nasib masyarakat. Itu kasihan tenan.